Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan tabel dengan dosen pembimbing Rengga Asmara. Tujuan pembelajaran adalah untuk memahami objek utama dari database, membuat tabel, memahami tipe data yang digunakan pada saat pendefinisian kolom pada tabel, merubah definisi tabel, dan drop, rename, serta truncate tabel. Teori dan percobaan objek database. Objek-objek database terdiri dari tabel, view, sequence, index, dan sinonim. Sedangkan statement create tabel yaitu create tabel, skema, nama tabel, kolom, data type, default expression, dan lain-lain. Penggunaan default. Default digunakan untuk memberi nilai default pada kolom yang dimaksud. Contoh, secara default tanggal mulai bekerja adalah sama dengan tanggal sistem. Saat data dimasukkan, jadi higher date default sysdate. Pembuatan tabel dalam database Oracle. Contoh pembuatan suatu tabel yaitu create tabel depno number 2 diname varchar 14 log varchar 2 13. Untuk menampilkan struktur tabel kita dapat menggunakan perintah describe dep. Terdapat dua hal macam tabel dalam Oracle Database. Yang pertama adalah tabel user. Tabel yang dibuat dan dipelihara oleh user berisi informasi user. Data dictionary yaitu tabel dibuat dan dipelihara oleh Oracle Server dan berisi informasi database. Melakukan query pada data dictionary. User underscore berisi objek yang dimiliki oleh user. All underscore semua objek yang dapat diakses oleh user, baik yang dimiliki ataupun yang tidak, tapi user punya hak akses atas objek yang tidak dimiliki tersebut. DBA underscore adalah user dengan privilege DBA yang dapat mengakses sembarang objek dalam database. Sedangkan v string underscore menerima atau menampilkan performansi server database dan pengujian hanya dapat diakses oleh DBA. Untuk percobaan 1 dapat dilakukan nanti di akhir materi. Pembuatan tabel dengan subquery. Tabel dapat dibuat dengan perintah create tabel dikombinasikan dengan pilihan S subquery untuk mencocokkan kolom yang sesuai dengan kolom yang ada pada subquery. Hasilnya adalah tabel Departemen 30 yang berisi data pegawai yang bekerja di Departemen 30 pada tabel pegawai. Statement alter tabel. Statement alter tabel digunakan untuk menambah kolom baru, memodifikasi kolom yang sudah ada, serta mendefinisikan nilai default untuk kolom baru. Menambahkan kolom baru ke dalam tabel, sintak yang digunakan adalah alter tabel, add kolom data type default expression kolom data type. Memodifikasi kolom pada tabel. Sintak dari perintah alter tabel untuk memodifikasi kolom pada tabel adalah alter tabel, nama tabel, modify kolom data type, default expression, dan kolom data type. Untuk menghapus tabel, kita dapat menggunakan perintah drop, yaitu semua data dan struktur dari tabel akan dihapus, semua transaksi pending akan dicommit, semua indeks akan dihapus, serta perintah drop ini tidak bisa di rollback. Statement truncate tabel. Melakukan penghapusan tabel dengan perintah drop berarti mengerjakan hal berikut. Menghapus semua baris dari tabel, membebaskan kembali ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel, baris yang telah dihapus tidak dapat di rollback. Sebagai alternatif dari perintah truncate supaya baris data yang dihapus dapat di rollback, maka gunakan delete. Perintah delete bisa menghapus semua baris data dari tabel, tapi tetap tidak membebaskan ruang penyimpanan yang digunakan oleh tabel. Menambahkan komentar atau komen pada tabel untuk tujuan dokumentasi atau keterangan. Komentar dapat ditampilkan melalui data dictionary view, all call comments, user call comments, all tab comments, serta user tab comments. Question and answer. Buat tabel departemen sehingga mempunyai struktur seperti di bawah ini. Jawabannya yaitu create tabel departemen, ID number 7, name varchar 25. Sehingga tabel akan tercreate. Untuk melihatnya kita dapat menggunakan perintah describe nama tabel. Dapatkan data dari tabel dep. Masukkan ke dalam tabel departemen, periksa hasilnya menjadi seperti ini. Caranya yaitu insert into department, select depno, rename from tabel dep. Untuk melihatnya kita dapat menggunakan perintah select bintang from department. Buat tabel employee sehingga mempunyai struktur seperti ini. ID, last name, first name, dan department ID.
create tabel employee dengan data-data yang sudah ada. Kemudian untuk melihatnya kita dapat menggunakan perintah select bintang from employee. Modifikasi struktur dari tabel employee sehingga strukturnya menjadi ID, last name, first name, department ID. Alter tabel employee, modify last name, varchar 50. Buat tabel employee yang memiliki struktur dari tabel EMP hanya pada field EPNO, INAME, dan DEPNO. Beri nama kolom baru pada tabel employee 2, ID, last name, dan department ID. Drop tabel employee. Drop tabel employee dapat menggunakan perintah drop tabel dan nama tabel. Ubah nama tabel employee 2 menjadi employee, rename employee 2 to employee. Tambahkan perintah tabel departemen dan employee yang mendeskripsikan isi dari kedua tabel. Comment on. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.